Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan IPS Manfaat Sleman, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan ketiga. Minggu lalu kita tidak bertemu lewat video, tapi ada tugas yang sudah kalian kerjakan, yang telah kalian kumpulkan di Google Form. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang ada di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita sampai pada bab 1. Minggu lalu kita telah mencari salah satu kisah dari hubbud dunya. Jadi yang akan kita pelajari adalah yang pertama hubbud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, dan yang kelima riya. Ini ada yang akan kita kaji ini, dalil, maknanya, penyebabnya apa, dampak negatifnya apa, cara menghindarinya bagaimana. Maka setelah mempelajari kelima sifat tercela ini, diperolehlah karakter muhasabah, bersyukur, tawadhu, toleransi, dan ikhlas. Setelah mendapatkan karakter ini, kita akan lebih tangguh dan bertekad untuk menghindari akhlak-akhlak tercela. Kita langsung saja. Ini ada kisah di tahun 1258 Masehi. Hubbud dunya atau cinta dunia merupakan salah satu penyakit hati. Selama ini hubbud dunya selalu identik dengan orang kaya, sementara orang miskin dianggap tidak terkena penyakit ini. Jadi hubbud dunya adalah cinta dunia. Jadi yang masyhur, yang sudah lama kita identikkan bahwa yang hubbud dunya itu adalah orang kaya saja. Karena orang kaya itu kok bekerja terus ya, apa kok tidak puas-puas mencari dunia. Terus kalau kita lihat orang miskin, kita anggap bahwa orang miskin itu tidak memiliki rasa hubbud dunya. Sebenarnya hubbud dunya ini tidak memandang kaya dan miskin, siapa saja bisa terkena penyakit ini. Karena sifatnya penyakit hati, maka sifat ini menghinggapi siapa saja, baik orang kaya maupun mereka yang miskin. Hasan Asyadzili merupakan ulama lahir di Indonesia pada tahun 1997 dan meninggal di Mesir tahun 1258. Kisah ini berada sekitar ini. Ia memiliki murid sekitar 6.000 yang semuanya ditanggung kebutuhan hidupnya. Jadi orang kaya ini, ulama kaya, 6.000 santrinya ditanggung hidupnya. Gaya hidup Syekh Hasan ini sangat mewah untuk ukuran waktu itu. Ia selalu berganti pakaian baru setiap hari. Jadi setiap hari ganti pakaian baru. Ia selalu memakai minyak wangi mahal dan mengendarai kereta yang ditarik 2 ekor kuda besar. Suatu hari ada santri dari Tunisia yang akan bersilaturahim dengannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah di Mesir dan terkejutlah ia ketika melihat rumah Syekh Hasan yang besar dan hidupnya sangat mewah. Pembantunya saja 16 orang. Kita menghidupi 4-5 orang saja kita sudah rasa-rasanya tidak kuat. Hasan Az-Zajili, pembantunya 16 orang, ini digaji, dan 6.000 muridnya dia hidup. Tidak sesuai dengan gambarnya sebagai seorang wali yang menjalani hidup sederhana
apa adanya. Jadi wali itu identik dengan sederhana, tapi Syekh Hasan ini meskipun seorang wali, dia harus kaya raya. Sampailah komplain ketika ada murid kepada Syekh Hasan, wali kok hidupnya mewah. Akhirnya tujuannya untuk bertemu Syekh Hasan tercapai. Dalam dialog, Syekh Hasan berpesan kepadanya, sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hubud dunia terus. Dia terkejut dengan perkataan tersebut karena gurunya tidak memiliki harta. Jadi santri itu pergi ke Mesir ketemu Syekh Hasan. Santri ini memiliki guru di tempat asalnya. Syekh Hasan ini berpesan kepada santri tersebut untuk menyampaikan pesan ini kepada gurunya. Sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hubud dunia terus. Terkejut nih murid nih. Padahal guru dari sang santri itu mental saja tidak punya, sementara Syekh Hasan bergaya hidup mewah. Akhirnya setelah hajatnya untuk bertemu dengan ulama besar tersebut terpenuhi, ia kembali ke Tunisia. Setelah sampai di rumah, ia ditanya oleh gurunya, ada pesan apa dari Syekh Hasan kepadanya? Pertama, si santri tidak mengaku, tapi setelah didesak, disampaikan pesan yang dikatakan oleh Syekh Hasan tersebut. Sampai kapan gurunya terus-terus hubud dunia, mencintai dunia. Mendengar pesan tersebut, gurunya langsung menangis dan mengatakan, benar yang dikatakan Syekh Hasan. Dia kaya, banyak harta, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tetapi dunia tidak pernah dipikir, tidak masuk hatinya. Saya ini miskin, tetapi yang dipikirkan dunia terus. Kita harus kuat dalam segala hal, kita pintar, beradab, dan berbudaya. Allah tidak ridho jika melihat umat Islam miskin dan bodoh, tetapi bukan berarti hubud dunia. Cerita ini dikutip dari nu.or.id yang menulis Ustadz Mukafi Niam. Itu adalah sebagian kisah dari yang berhubungan dengan hubud dunia, mencintai dunia. Sampai-sampai ada kata-kata dari Khulafaur Rasyidin, saya lupa Abu Bakar atau Umar, tapi perkataannya beliau begini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku, jangan jadikan dunia itu di hatiku. Jangan letakkan dunia itu di hatiku, tapi letakkan itu dunia di tanganku. Karena kalau sudah di tangan, kapan saja bisa dilepas, diambil lagi bisa. Tapi kalau sudah di hati, sulit untuk melepas dan akhirnya lupa dengan Allah. Itu bahaya hubud dunia itu seperti itu. Maka kita berdoa, ya Allah, letakkan dunia di tanganku saja. Harta, semua hal yang berhubungan dengan materi, keduniawian, kita berdoa supaya Allah meletakkan hanya di tangan kita saja, tapi jangan di hati. Ini adalah pengertian dalil nakli. Dan nakli ini adalah dalil yang dikutip dari Quran maupun Sunnah. Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah, a'lamu annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun. Katanya la'ibun ini hanyalah permainan, walahwun, dan suatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafahur, dan bermegah, watafurum bainakum watakafuh, antara kamu serta berbangga-banggaan tentang fil amwali wal aulad, tentang banyaknya harta dan anak. Ini dari nakli. Allah itu bilang kepada manusia, dunia itu cuma main-main saja, sesuatu yang melalaikan kamu, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, itu main-main saja. Jangan terlalu serius. Apa yang harus kita seriuskan? Itu mencari ridha Allah. Jangan sampai
Berarti tidak boleh Pak kita punya perhiasan, tidak punya banyak, harus punya banyak harta, nggak boleh. Boleh, tapi tetap yang kita tuju adalah ridha Allah. Bagaimana perhiasan, harta dan anak-anak itu tidak melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil nakliyah. Sekarang pengertiannya, hubud dunia, cinta dunia berlebihan. Jadi cinta dunia itu boleh, tapi berlebihan yang tidak boleh. Cinta dunia itu bagaimana yang tidak berlebihan? Ya bekerja sewajarnya, kita mencari dunia agar anak dan istri kita bisa makan, sewajarnya saja. Tapi kalau yang berlebihan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia, itu yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah hubud dunia. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang. Yang dimaksud hubud dunia sini adalah mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Maksud dunia sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Sama seperti tadi, jadi dunia itu kita jadikan media untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan hubud dunia? Nah, ini menganggap dunia sebagai tujuan utama. Jadi kalau orang hubud dunia itu nomor satu, tapi ridho Allah itu nomor sekian. Nah, jadi dari pelajaran ini, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Saya ingin kuliah di UI Jakarta. Untuk apa kamu? Untuk bergaya saja, untuk dapat kerja, nanti sukses dan saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Itu Allah tidak suka. Jadi kalau ditanya kamu ingin kuliah di mana? Saya ingin kuliah di UI. Kenapa ingin kamu kuliah di UI? Agar saya bisa pintar, membanggakan orang tua, dan Allah ridho terhadap harta yang sudah dikeluarkan orang tua saya, dan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah kelak. Karena orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda derajatnya. Itu Allah suka sekali yang seperti itu. Yang nomor 2, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, yang haram pun disikat. Yang ketiga, kikir, pelit. Orang yang cinta dunia itu pelit. Dia tidak suka bersedekah. Jarang orang kaya kalau tidak suka bersedekah itu hubud dunia. Takut hartanya dimakan oleh orang lain. Serakah dan rakus serta tamak. Ini serakah semua diembatnya. Nomor 5, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang hubud dunia itu, jika dia mendapatkan harta, dia akan berkata, ini adalah jerih payah saya. Tapi sebenarnya Allah yang menurunkan harta itu kepada kita. Itu dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Apa dampak negatifnya? Lalai kepada Allah yang pertama. Yang kedua, goyah iman. Yang ketiga, cinta ini terhadap hartanya dalam hal menyakit ada tamak, rakus, pamer, dengki dan lain-lain. Ini dampak. Mau kalian tamak, rakus, pamer, dengki dan lain-lain? Adalah jauhi hubud dunia. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Dan kalau kita sudah cinta dunia, segala sesuatu yang negatif kita tidak akan bikin. Sikat saja untuk memperoleh tujuan duniawi. Nomor 5, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Orang yang cinta dunia itu nggak akan mikir akhirat. Ini itu ya. Bagaimana cara menghindarinya? Islam tidak memerintahkan untuk tidak meninggalkan. Jangan tinggalkan dunia. Kalau kamu meninggalkan dunia, kamu akan miskin dan kamu akan terus memikirkan. Jadi tidak fokus. Kerja boleh, tapi berlebihan itu tidak boleh. Ini diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam kegenggamannya, bukan dalam hati. Seperti
seperti yang kita katakan di awal tadi. Kedua, bagaimana cara untuk tidak hubub dunia, tidak cinta berlebihan kepada dunia? Yang kedua, mengingat kematian. Kalau orang sudah ingat mati, bawaannya seperti apa? Apa yang dia bawa untuk bekal dia mati. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Cukup. Jadi qanaah ini merasa cukup. Jadi semua yang sudah kita miliki, kita rasa syukuri apa yang telah kita miliki. Jadi yang keempat adalah mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau orang sudah mengingat pertanggungjawaban, dia akan berhenti mencintai dunia, mencari apa yang tidak bermanfaat kelak di akhirat. Itu adalah hukum dunia. Sampai ada 5 poin yang kita pelajari. Kita lanjut, 1 poin lagi adalah hasad. Dari negeri Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, in tamsaskum hasanah, jika kamu memperoleh kebaikan, tasuhum, niscaya mereka bersedih hati. Jadi ini adalah perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah itu mendapat kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Nah, mereka ini siapa? Mereka itu orang-orang kafir, munafik, musyrik. Mereka itu bersedih hati. Jadi kalau kita memperoleh kebaikan, orang-orang yang hasad, yang disebut hasad itu, mereka sedih kalau mereka senang. Wa in tusibbukum sayyi'ah, tapi jika kamu mendapat bencana, yafrahu, mereka bergembira. Ini ini ayat tentang hasad. Jadi apa yang harus kita lakukan dari dalil ini? Kalau orang lain mendapat kebaikan, kita tidak boleh sedih. Karena kalau kita sedih, ada tanda-tanda hasad dalam diri kita. Kalau orang dapat bencana, kita tidak boleh bergembira. Tapi kalau bergembira, ada tanda-tanda hasad dalam diri. Ini kita lanjut. Pengertian hasad adalah penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang yang menerima karunia dari Allah. Sama seperti tadi. Hasad secara bahasa dengki atau benci. Istilah hasad adalah membenci nikmat Allah. Ini pengertiannya. Sebab-sebab apa sebabnya? Ada 2 sebab. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Kalau orang sudah benci, pasti dia hasad, pasti dia tidak suka orang. Yang kedua, sifat takabur atau sombong, merasa diri yang paling baik, paling benar, dan paling hebat. Jangan sampai kita takabur, karena takabur itu adalah tanda-tanda nanti kita bisa bersifat hasad kepada seseorang. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang. Ada teman ranking 1, wah kita harus termotivasi, tidak boleh kita bersyukur, oh alhamdulillah teman saya ranking 1, mudah-mudahan nanti saya ranking 2, mudah-mudahan nanti saya ranking 1 gantian. Tidak boleh, wah itu kalau hasad gimana, wah dia ranking 1, pasti dia nyontek, pasti dia seperti ini, seperti itu salah satu dari sifat hasad. Apa dampak negatif dari hasad? Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Nih, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanah. Nih jawabannya, ya'kulul hasanah. Sesuai sifat dengki itu memakan
kebaikan. Kama ta'kulun narul khotob. Jadi kebaikan seperti apa? Nah, kebaikannya itu arang itu kalau sudah dibakar, didiamkan, itu akan jadi debu. Seperti itulah kebaikan kalau kita menyimpan hasad di dalam. Kebaikannya itu akan terus terhapus. Amal baik membutuhkan perjuangan keras, sangat disayangkan bila amal balik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap tidak berbekas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Innauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah bisa memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hasad itu, kalau kita ada hasad dalam hati itu tidak akan tenang sampai kapanpun. Kalau orang lain senang, kita susah, tidak akan tenang, tidak akan menuju kepada kebahagiaan, tidak mendapat menyempurnakan iman. Iman kita tidak sempurna kalau hasad masih ada dalam diri. Cara menghindari perilaku hasad yaitu memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad ada 9. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian. Jadi segala sesuatu yang ini adalah ujian. Jadi kalau kita dapat musibah, berarti kita sedang diuji oleh Allah. Seberapa kuat sabar kita. Kalau kita diberi rezeki, itu sebenarnya adalah ujian. Kita bisa bersyukur atau. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa. Dengki itu awal dari permusuhan. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketujuh, sikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang kesembilan, senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan dari sifat hasad. Yang ketiga ini ujub. Selanjutnya nanti kita akan bahas minggu depan. Yang pertemuan kali ini kita cukupkan 2 poin, hubbud dunya dan hasad. 22 menit kita bersama, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat, dapat kita terapkan. Jadi teori ini tidak terlalu penting, tapi kita harus paham dan kita harus mengusahakan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari cinta dunia berlebihan dan menghindari iri dengki. Karena 2 sifat tercela ini kalau ada dalam diri kita akan membahayakan diri kita, baik jasmani maupun rohani. Tidak tenang, kepikiran, sakit, dan rohani kita jadi lemah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa bertemu pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.